Welcome back Simple People. Di video kali ini gue akan share beberapa hal yang justru gue beli lebih banyak saat gue menjalani hidup minimalis. Penasaran? Make sure teman-teman udah dalam posisi yang nyaman. Kalau udah, ayo kita mulai. Salah satu cara gue untuk mempermudah melakukan decluttering, khususnya barang-barang yang sentimental, adalah mengubahnya atau mengabadikannya menjadi digital asset. Either menjadi foto atau video. Begitu juga dengan momen-momen berharga bersama keluarga, seperti mendokumentasikan pertumbuhan anak gue. Lagi lucu-lucunya. Jika pada zaman dulu orang tua kita lebih memilih mendokumentasikan foto-foto kita dalam bentuk foto, lalu perlahan dikumpulkan menjadi satu album yang besar, sehingga banyak album foto yang bertumpuk, lalu disimpan deh di suatu tempat jikalau kita pengen lihat-lihat. Berbeda dengan di zaman sekarang, kita jauh lebih mudah untuk menyimpan foto-foto atau file-file tersebut. Kita bisa membuat galeri yang lebih besar lagi tanpa harus menumpuknya di suatu tempat, yaitu menyimpannya dengan bentuk digital asset. Sekarang pun hampir semua dokumen atau pekerjaan kita dalam berbentuk digital, seperti Microsoft Word atau Microsoft Excel. Dengan kita menyimpannya dalam bentuk digital, alur distribusi file kerjaan kita jauh lebih mudah dan juga tidak ada lagi problem file kerjaan kita tertinggal di rumah. Dikarenakan jika kamu telah menyimpan file tersebut di cloud storage, kamu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun kamu mau. Berdasarkan itu, gue pun membeli cloud storage lebih banyak untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan pekerjaan, dibanding gue harus menyimpannya secara lokal di laptop pribadi atau di external hard disk. Untuk pakaian, bukan berarti setelah gue menjadi minimalis, gue jadi lebih hedon atau bisa belanja barang-barang yang branded. Namun sejak gua berhasil untuk memangkas pembelian barang-barang yang kurang bermanfaat atau mengurangi pembelian barang-barang yang sifatnya impulsif dikarenakan ada promo atau diskon, sejak saat itulah gua mempunyai budget sendiri untuk membeli pakaian yang berkualitas. Dimana dari waktu ke waktu budget itu akan semakin bertumbuh, membuat gua mempunyai daya beli yang lebih baik, menjadikan gua mempunyai pilihan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Dengan mempunyai daya beli yang lebih baik dan juga mempunyai opsi atau pilihan yang lebih berkualitas, gua akan membeli pakaian dengan lebih bijak, lebih mindful, dan juga lebih terencana. Secara tidak sadar, gua dapat membeli baju dengan kualitas yang lebih baik dalam kuantitas yang lebih banyak, di mana sebelumnya gua lebih mengejar kuantitas dibanding kualitas. Disclaimer, dengan membeli barang-barang berkualitas bukan berarti kamu harus membeli barang-barang yang branded ya guys. Sebelumnya gue adalah coffee addict, mulai dari kopi sachet, lalu membeli kopi-kopi yang botolan, karena gue lebih menyukai kopi yang dingin daripada kopi yang panas. Ditambah lokasi kantor gue yang dekat dengan kopi-kopi kekinian, seperti kopi duyung hijau, kopi bekas pacar, gue jadi terjebak dalam habit atau kebiasaan yang baru. Almost every morning, gue harus membeli kopi, kalau enggak gue nggak bisa fokus atau gue selalu merasa ngantuk. Teman-teman juga pasti tahu ya kalau kopi mengandung kafein. Kafein sendiri adalah senyawa kimia yang dapat men-trigger atau menstimulasi pembentukan atau produksi dopamin. Dimana dopamin sendiri adalah zat di dalam otak kita yang membantu kita untuk tetap fokus dan mempertahankan konsentrasi. Efek lain dari kafein juga menimbulkan energy burst dan juga mengurangi rasa lelah. Banyak yang menjadi ketergantungan dengan kopi, karena memang terbukti untuk membantu kita tetap fokus dan jadi lebih produktif. Tapi sebentar, mari kita berhitung. Mari kita berasumsi bahwa segelas kopi kekinian rata-rata harganya adalah Rp35.000. Lalu dikali hari kerja, yaitu 22 hari kerja. So, per bulan gua bisa mengeluarkan sekitar Rp770.000. Ya nggak apa-apa lah, kan bisa jadi lebih produktif. Dan langsung kita tutup dengan income yang kita sudah hasilkan. Really? Hold on. Tadi kan kita udah ngitung ya untuk sebulan. Bagaimana kalau kita hitung dalam 1 tahun? 35.000 dikali 22 hari kerja, dapatnya 770.000 dikali 12 menjadi dalam setahun gue bisa mengeluarkan 9.240.000 hanya untuk kopi. Wow. Setelah riset sana sini untuk berhemat dalam membeli kopi, gue akhirnya memutuskan untuk membuat cold brew. Kenapa cold brew? Pertama, gue nggak perlu
hot press atau mesin kopi ya. Iya, mesin kopi atau peralatan khusus untuk membuat kopi. Kedua, sekali proses pembuatan bisa bertahan selama 2 minggu. Jadi bisa gue simpen di dalam kulkas. Tiga, tingkat keasaman atau kepahitan dari kopi lebih rendah dibanding dengan hot press coffee. Sekarang gue tetap bisa menikmati kopi dan stay produktif dengan biaya yang jauh lebih hemat dikarenakan gue hanya membeli biji kopi yang sudah di-grind secara kasar, lalu gue membuatnya sendiri di rumah. Fun fact, riset dari Universitas Michigan mengatakan bahwa kegiatan shopping dapat memberikan efek bahagia secara instan dan juga mampu melawan rasa sedih. So, ternyata memang terbukti nih teman-teman secara ilmiah bahwa kalau kamu melakukan shopping dapat membantu kamu melakukan self-refreshment dan mood lifting. Namun, seperti yang sudah gue bahas di video ini tentang impulsive buying dan 2 cara gue untuk menghilangi atau mengurangi kebiasaan shopping, yaitu cara gue pribadi untuk mengurangi atau mengalihkan impulsive buying ke arah yang lebih positif adalah dengan membeli produk investasi. Sensasi yang gue dapatkan setelah membeli produk investasi sama persis saat gue shopping atau membeli barang fisik. Bedanya, kalau teman-teman shopping untuk barang-barang fisik, dalam waktu dekat teman-teman bisa langsung dapat barang tersebut dan merasakan manfaatnya. Nah, kalau produk investasi, teman-teman nggak bisa langsung mendapatkan manfaatnya pada saat itu juga, melainkan dengan harapan bahwa nilai produk yang kita beli pada saat ini akan bertumbuh di masa depan. Gue sendiri mempunyai keyakinan bahwa dengan kita melakukan investasi, gue memberikan diri gue dan keluarga gue di masa depan kemudahan dalam sisi finansial di masa depan. Karena dengan asumsi kalau memang pada saat ini gue mempunyai keuangan berlebih di luar kepentingan dasar atau sehari-hari, kenapa enggak membiarkan uang kita bertumbuh dan bekerja atau bahkan melawan nilai inflasi setiap tahunnya. No. Gue tidak melarang teman-teman untuk berbelanja demi kesenangan diri sendiri ya. Hanya saja pada fase saat ini, gue pribadi merasakan value yang gue dapatkan lebih maksimal jika gue melakukan investasi dari uang yang berlebih atau uang dingin. Dikarenakan gue telah meminimalisir berbelanja barang-barang fisik, selain melakukan pembelian ke produk investasi, gue juga mengalokasikan dana untuk budget experience, seperti traveling, dinner, atau staycation. Kenapa memilih membeli experience dibanding membeli barang fisik? Saat kita membeli suatu barang yang kita inginkan, sebagian besar barang tersebut hanya kita saja yang bisa menikmati kegunaan atau fungsinya. Dan juga mayoritas barang-barang tersebut akan depresiasi atau value-nya akan menurun dari waktu ke waktu. Berbeda dengan experience. Dengan melakukan kegiatan seperti traveling, dinner, staycation, piknik, selain kita mendapatkan manfaat seperti self-refreshment atau ketenangan diri, kita juga akan memperkuat bonding atau chemistry bersama keluarga atau pasangan kita. Kita juga menciptakan pengalaman dan kenangan yang baru bersama orang yang kita sayang, yang akan menjadi memori atau kenangan bukan hanya untuk kita sendiri, namun juga untuk orang lain. Nah, berbeda dengan barang, kenangan yang indah akan selalu berharga selamanya untuk kita. Itulah mengapa gue lebih memilih untuk membeli banyak experience dibanding membeli barang fisik. Menjadi minimalis bukan berarti teman-teman bisa membeli barang-barang tertentu lebih banyak guna lebih merepresentasikan bahwa teman-teman seorang minimalis. Seorang minimalis membeli sesuatu dengan kesadaran yang penuh dan mempunyai tujuan yang jelas untuk meningkatkan value atau manfaat kepada dirinya. Lastly, apa yang telah gue share barusan adalah murni berdasarkan value yang gue punya. Pasti teman-teman punya versi yang berbeda berdasarkan value diri teman-teman masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video minimalis berikutnya. Bye-bye, simple people.